Jepang tuh. Cuma ini belum pada bisa berenang. Jadi mainnya di atas terus. Jadi ntar kalau ada yang jatuh ke bawah, ntar dibantu sama si jantannya itu buat ngambil napas ke bubble nest, ditempelin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Di video kali ini kita mau mereview ikan kita yang kemarin kita jodohin. Ternyata female-nya tuh lupa kita angkat. Terus itu dia udah netes guys telurnya tuh. Jadi buat teman-teman di video kali ini kita akan ngebahas itu. Dan pokoknya teman-teman tetap stay tune di video kali ini nih, karena kita bakal ngebahas tuntas kenapa bisa netes. Dan sekarang juga alhamdulillah hasilnya juga memuaskan, tapi nggak sebanyak yang kita bayangkan. Karena awalnya kita breeding tuh kondisi female-nya itu nggak telurnya nggak full egg, bener-bener gede banget. Dan kita istilahnya baru coba-coba aja, karena ini kita lihat indukan yang female ini baru pertama kita breeding ya, sedangkan male-nya itu udah hampir 3 kali 4 kali itu. Jadi dibilang doyan kawin ya doyan kawin nih guys indukannya. Langsung kita review aja nih ikannya nih guys nih. Nah ini guys nih, jadi ikan yang ini nih, yang kemarin sempat kita review, ternyata dia udah ada anaknya nih guys nih. Tuh, nih anak-anaknya nih, ini nih, yang hitam-hitam kecil lagi nempel di bubble nest nih. Nih, ini kecil banget guys tuh. Tuh itu yang hitam-hitam kecil itu kepala ikan cupang guys anakannya. Nah, itu lagi dijaga sama si jantannya. Tuh, adanya di bawah buih, Bang, bawah buih sini nih. Tuh, jadi adanya di bawah buih sini, dia nempel di sini tuh. Jadi pas ketika penetesan biasanya nanti diseleksi sama indukan yang jantannya, diseleksi mana anak yang selamat mana yang enggak, nanti bakal sama dia tuh dipilih tuh. Jadi ntar ditempelin lagi di buih, dicari lagi, jadi dikeluarin di mulut, ditaruh di mulut. Dan sayangnya video ikan yang cupang yang lagi kawin nih nggak kita videoin guys. Nah kita nggak videoin karena emang kita berdirinya tuh di luar tuh, di outdoor. Jadi kalau udah kayak gini, kalau pengalaman saya tuh lihat si betinanya pasti ngejauh, nggak berani ngedeketin tuh. Jadi kalau ngedeketin pasti bakal dihajar sama si jantannya. Nah kalau udah kayak gini harusnya kita angkat si betinanya, biar si jantan tuh fokus ngurus anaknya. Nah kalau udah kayak gini kita nyiapin pakannya nih. Biasanya kalau saya nyiapin Artemia. Kalau misalnya ada kutir di sawah atau di got ya paling nyari gitu guys tuh. Jadi sebenarnya breeding ikan cupang tuh gampang, tinggal momennya aja sama waktunya aja kita pas tepatnya kapan ngasih pakannya. Dan perawatan budaya kayak gini nih caranya nih. Jadi buat teman-teman nantinya gini guys, ikutin aja di video ini, di video channel ini bakal kita ngebahas semua tentang gimana cara budidaya ikan cupang atau ternak ikan cupang nih guys. Nah ini kalau kayak gini kita angkat aja bang si betinanya bang, kita serok bang, tunggu bang. Nih si betinanya kita serok aja, langsung kita karantina tuh. Tapi perutnya masih ada, masih gemuk tuh, masih ada telurnya tuh. Tapi karena telurnya udah pada netes, ini tetap harus kita angkat si betinanya. Kemungkinan ini telur yang belum jadi benar-benar matang, jadi tetap harus kita angkat nih telur si betinanya ini nih. Dan langsung kita angkat dan kita pindahin aja guys nih. Kita pindahin sini dan kita karantina nih. Ini kebenaran karantina kita ini banyak jentiknya. Jadi kalau ikan yang habis di breeding bisa kita taruh sini nih. Tuh guys, ini kotor juga karena bekas air ketapang juga tuh. Dan kita langsung lihat ke ikannya nih bang, dari sini bang, coba bang. Ini guys, kita lihat dari samping ke atas ini bang. Nah tuh, jadi si jantan itu nggak bakalan ngejauh dari tempat si telur ini tuh, si anakannya nih, burayakannya. Dia pasti muter-muter nyari tuh, tadi si betinanya nggak ada kemana gitu ya. Nah mau nggak mau dia pasti nyariin guys tuh.
nyariin, dia takutnya si betinanya makan anakannya tuh. Jadi anakannya dimakan, dipilihin sama si jantan. Jadi bukan dimakan. Pokoknya jangan takut kalau buat teman-teman di lingkungan cupang kalau ngeliat kondisi kayak gini tuh. Biasanya kalau si jantan yang berpengalaman udah sampai 3 kali kawin, biasanya kesononya gampang tuh. Tinggal asal jangan dibikin stres aja sama keadaannya atau lingkungannya tuh. Biasanya kalau agak berisik, terus banyak suara-suara yang bikin kaget, biasanya agak lumayan susah juga tuh. Sering kejadian malah nggak jadi. Kalau dari pengalaman saya, mungkin teman-teman yang udah berpengalaman bisa komen-komen nih guys, kira-kira sama gak pengalaman ini sama saya nih. Dan kalau udah kayak gini, ya itu tadi kita bilang, kita siapin pakannya aja guys. Pakannya itu kutir atau artemia. Artemia boleh kita mulai melakukan penetesan dari sekarang nih. Jadi nanti kalau misalnya si burayakannya udah bisa berenang, nanti si jantan tuh enggak ngurusin lagi anakannya. Jadi si jantan fokus nyari pakan, nanti si anakan burayakannya tuh nyari makan sendiri. Dia ngejar-ngejar pakan. Tapi usahain tuh kalau misalnya burayakan kayak gini, cari pakannya tuh pakan hidup tuh biar ngejar. Jadi kalau pakan mati, kalau buat saya sih nggak rekomendasi. Kenapa nggak rekomendasi? Karena kalau pakan hidup tuh si burayakan pasti ngejar, jadi aktif. Jadi kalau pakan yang nggak hidup itu biasanya si burayakan jadi kurang aktif tuh, atau baik yang mati biasanya guys tuh. Nah itu dari pengalaman saya. Atau biasanya pakai infusoria bisa. Infusoria tuh lebih kecil dari kutu air atau artemia tuh. Dia infusoria biasanya dari sayuran-sayuran busuk. Itu paling cukupnya tuh bisanya 2 hari. Kalau lebih dari ke sana tetap aja sih rekomendasinya harus artemia atau kutir tuh. Jadi mungkin nanti kapan-kapan kita bakal kasih tahu ke teman-teman nih gimana caranya bikin infusoria, terutama dari sayuran yang udah busuk nih. Ini bang, lihat nih bang, telurnya bang, kelihatan gak di sini kepala ikannya tuh. Tuh guys tuh kepalanya, ini kepalanya sama matanya tuh hitam tuh, kecil tuh. Nah jadi yang mata hitam kecil ini sebenarnya ikan cupang tuh, cuma ini belum pada bisa berenang. Jadi mainnya di atas terus. Jadi ntar kalau ada yang jatuh ke bawah, nanti dibantu sama si jantannya itu buat ngambil napas ke bubble nest, ditempelin lagi, tempelin lagi. Tuh dia sampai keliling-keliling si jantannya nyari pakan juga, terus nyari tempat spot yang bagus juga buat anak-anakannya tuh. Yang pasti dia nyari spot yang bagus tuh biar anak-anakannya tuh nggak ada yang ngeganggu tuh. Sampai keliling-keliling. Katanya sih kalau terlalu sering di review atau di videoin kayak gini kayaknya bakalan stres tuh. Stres tak malah nggak jadi bang ya. Ya paling sampai situ aja bang. Nah, ini bang. Nah guys, jadi tadi itu kita udah review ikan kita yang udah lagi kita breeding, dan sayangnya itu tadi lambatnya kenapa? Karena si betinanya tuh nggak buru-buru kita angkat. Mudah-mudahan sih hasilnya maksimal dan telurnya banyak tuh guys. Telurnya banyak dan ya intinya sih hasilnya memuaskan lah guys. Jadi ini kita silang antara avatar glowfish sama avatar. Tapi kalau bukan avatar glowfish intinya sih ini ikan yang lanjut kita inbreed dan kita cari genetik yang bagusnya. Pertama dari POM, terus kedua dari fisiknya. Paling itu aja guys tuh. Jadi buat teman-teman intinya jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi guys. Tapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.